untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai 20. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20, firman Tuhan mengatakan demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang diperlakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menarik untuk mencari tahu apa yang menjadi masalah dari jemaat di Korintus, sehingga Rasul Paulus sangat tegas menekankan tentang percabulan, kekudusan tubuh, dan bait roh yang digambarkan oleh tubuh. Jemaat di Korintus berlatar belakang jemaat yang berwawasan atau berparadigma Helenistik atau berkebudayaan Yunani. Dan budaya Yunani atau cara hidup Yunani pada waktu itu sangat-sangat membebaskan tubuh untuk melakukan apa yang dimau oleh tubuh. Karena pada waktu itu sepertinya ada pemisahan antara tubuh dengan roh, tubuh dengan pikiran. Pikiran boleh berkontemplasi, tapi tubuh tidak bisa menahan yang namanya hawa nafsu. Tubuh tidak bisa menahan yang namanya kebebasan. Dengan kata lain, dalam alam berpikir masyarakat Helenistik saat itu adalah tubuh bebas melakukan apapun. Oleh karena itu Paulus sangat terampil untuk menjelaskan apa yang menjadi cara berpikir orang Korintus, dan kemudian Paulus menegaskan pikirannya. Paulus bilang ayat yang pertama, ayat 12, segala sesuatu halal bagiku,
tetapi bukan semuanya berguna. Paulus mengutip pernyataan cara berpikir jemaat Korintus yang terpengaruh dengan alam berpikir Helenistik, bahwa tubuh berhak menentukan segala sesuatunya halal untuk dirinya. Tapi buat Paulus, bukan semuanya berguna. Paulus bilang lagi di ayat yang 12 yang B, segala sesuatu halal bagiku. Tetapi menurut Paulus, aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Menarik membaca pikiran Rasul Paulus, Bapak Ibu, untuk menyerang cara berpikir masyarakat yang sangat mendorong kebebasan tubuh. Bagi Rasul Paulus, justru kebebasan itulah yang akan memperhamba tubuh kita. Saya teringat dengan sebuah pernyataan dari seorang bapak yang ditegur oleh istrinya ketika dia suka merokok misalnya. Pak, berhenti merokok. Lalu kemudian bapaknya bilang, urusan apa kau mencampuri tubuhku? Urusan apa kau membiarkan tubuhku ini, melarang tubuhku melakukan apa yang ku mau? Dan Bapak Ibu tidak perlu tanya lagi bagaimana akhir dari sang bapak ini. Bagi Rasul Paulus ternyata kebebasan tubuh kalau tidak dibatasi justru itu persoalan. Kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau, pada akhirnya itu menghadirkan sebuah masalah. Buat Paulus tidak ada gunanya. Sehingga Paulus menekankan bahwa tubuh ini jangan dipakai untuk percabulan. Ayat yang ke-13. Di sini Rasul Paulus memberikan sebuah pengertian yang menurut kekristenan sangat esensial, bahwa tubuh dengan roh tidak boleh terpisah. Tubuh dengan roh harus satu kesatuan. Banyak orang Kristen selalu berpikir mindsetnya tubuh dengan roh itu berbeda. Bahkan nanti katanya nih, kalau orang bangkit setelah mati, ya setelah mati dia bangkit, yang bangkit rohnya atau tubuhnya? Yang bangkit adalah tubuhnya secara satu kesatuan. Kita mengucapkan itu dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada kebangkitan daging. Walaupun masih banyak orang berpikir orang mati nanti bangkit itu rohnya, tapi pengakuan iman kita mengatakan bahwa orang bangkit dari kematian, yang bangkit adalah tubuhnya. Kenapa? Itu pertanyaan penting. Kenapa bangkit dengan tubuh? Karena kita diingatkan Kristus yang mati bangkit. Dan ketika Kristus bangkit, Yesus bilang sama murid-muridnya, coba pegang. Lubang di tanganku, lubang di lambungku. Dan ketika dipegang betul-betul tubuh, Bapak Ibu, betul-betul tubuh. Berarti orang yang mati, Bapak Ibu dan saya mati nanti, Bapak Ibu bangkit karena tubuh. Tapi jangan langsung lompat ke situ. Masuk dulu pada proses yang paling penting, pemahaman teologi yang paling penting, dan ini yang Paulus tekankan. Paulus tekankan pada ayat yang ke-13 ya. Paulus bilang, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Paulus menggunakan kalimat berbalik, pulang pergi. Nah, ini kan namanya pemikiran teologi yang pulang pergi. Spiritualitas kita adalah kita datang kepada Allah, tapi kita pulang, turun lagi, kita membawa tubuh. Tubuh siapa? Tubuh yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Berarti Rasul Paulus mau bilang bahwa Kristus untuk tubuh dan tubuh ini untuk Kristus.
Waktu kita membaca di 1 Korintus pasal yang ke-3, kalau tidak salah Bapak Ibu, ayat yang ke-23 ya, hari Minggu kemarin kita membaca yang terakhir, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Paulus punya pemahaman teologi yang sangat jelas bahwa siapapun yang percaya kepada Kristus berarti bukan saja rohnya yang bersatu dengan Kristus, tapi tubuhnya. Tubuhnya lah yang menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Dan sebaliknya, ulang pergi ya, tubuh Kristus menjadi bagian dalam diri kita. Dan Paulus bilang apa di bacaan kita di ayat yang ke selanjutnya? Paulus bilang di ayat yang ke 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bagi Paulus, orang yang berbuat cabul, dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu, porneia. Mungkin kata porno dari situ. Berbuat cabul adalah berbuat karena dorongan seksualnya. Dan seperti saya katakan tadi bahwa sebenarnya dalam masyarakat saat itu, ya, Korintus berbuat cabul itu hal yang wajar. Tapi Paulus menekankan bagi orang Kristen tidak. Siapa yang berbuat cabul kepada perempuan yang bukan istrinya, sama saja membiarkan tubuhnya yang adalah tubuh Kristus juga dinajiskan kepada perempuan cabul itu. Saya tidak mau bilang laki-laki perempuan ya, tapi juga perempuan sebaliknya. Siapa yang berhubungan bukan dengan muhrimnya, bukan dengan pasangannya, maka dia sedang menajiskan tubuh Tuhan yang adalah bait Roh Kudus itu sendiri. Kalau kita pahami secara luas Bapak Ibu, maka sebenarnya nggak hanya melulu soal seks ya. Kalau mulut ini adalah mulutnya Tuhan, Bapak Ibu tahulah harus ngomong kayak gimana dengan orang lain. Kalau mata ini adalah matanya Tuhan, Bapak Ibu tahulah harus melihat apa. Karena ini matanya Tuhan. Jangan biarkan mata kita yang adalah mata Tuhan, tubuhnya Tuhan ini, gitu ya. Ini pemahamannya Paulus. Karena tubuh kita adalah tubuh Kristus, dan tubuh Kristus menjadi bagian dalam tubuh kita. Ketika mata ini adalah matanya Yesus, maka pakailah mata untuk melihat hal-hal yang baik. Ketika pikiran ini adalah pikiran Kristus, makanya Paulus selalu bilang begini, bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, tapi siapa? Kristus yang hidup dalam diriku. Tubuhku adalah tubuh kemuliaan. Tubuhku adalah tubuh yang harus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika bicara soal tubuh Bapak Ibu dan saya, maka tubuh ini adalah keutuhan, kesatuan kita dengan Kristus. Paulus menjelaskan dengan kalimat, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kalau tubuh dipakai hanya untuk memuliakan Tuhan, berarti segala hal yang kita lakukan setiap hari harus mulai kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saya bangun tidur setiap pagi, kemudian bangun begitu ya, lalu ada aja alasan untuk berkata nyawa belum ngumpul,
Sehingga nyawa belum ngumpul. Yang anehnya nih, nyawa belum ngumpul tapi tangannya langsung ambil apa? Handphone dan kemudian scroll down begitu. Yang katanya nyawanya belum ngumpul tapi otomatis tangannya langsung ambil gadget untuk melihat. Maka kita diingatkan kembali bahwa saat kita bangun, tubuh ini adalah tubuh Kristus. Berarti tetaplah bersatu dengan Kristus. Memulai pagi dan menutup hari ini dengan selalu connect dengan Kristus sebagai tubuh yang menjadi bagian dalam hidup kita dan kita menjadi bagian dalam Kristus. Setidaknya ini menjadi bagian yang penting, terutama bagi para pelayan-pelayan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, para diaken penatua yang sudah dipilih, ditetapkan, untuk mulai belajar bahwa sekarang tubuh ini harus dipakai, mulut ini harus dipakai, mata ini harus dipakai, sebagaimana Kristus menggunakan matanya, mulutnya, tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Paulus bilang, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.